Jadi berapa anggaran gorden per rumah anggota dewan? Dan kenapa kita fokuskan energi pada gorden ini? Padahal sudah ada obat paling mujarab melawan korupsi. Kita bedah di kacamata Rian Ernest. Beberapa hari lalu, Sekretariat Jenderal DPR RI telah mengumumkan pemenang lelang tender gorden untuk rumah dinas anggota dewan di Kalibata, Jakarta Selatan. Informasi tender ini bersumber dari laman layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE DPR RI. Anehnya, pemenang tender gorden DPR RI merupakan penawar harga tertinggi, yaitu sebesar 43,5 miliar rupiah. Hal ini yang kemudian jadi polemik di masyarakat, karena terlihat banyak kejanggalan-kejanggalan yang muncul dalam skandal gorden mewah ini. Saya akses situs LPSE untuk memeriksa detil lelang. Rincian tentang apa yang dilelang tidak tersedia bagi publik. Mungkin ada baiknya kedepannya sistem itu bisa berikan akses pada detil apa saja yang akan dilelang. Aksesnya jangan hanya kepada calon vendor yang ikut lelang. Seharusnya seluruh rakyat, dari anak-anak di sekolah sampai pensiunan, bisa ikut awasi anggaran negara. Oke, ayo kita bedah dikit detilnya pengadaan gorden yang ramai ini. Menurut Sekjen DPR RI ada 505 unit rumah dinas di Kalibata. Lelangnya adalah untuk penggantian gorden dan blind DPR RI Kalibata. Nah, anggaran yang dibawa oleh pemenang lelang adalah 43,5 miliar rupiah. Dibagi saja dengan 505 rumah. Jadinya rata-rata biaya per rumah yang akan diganti gorden dan blindnya adalah 86 juta rupiah. Nah, dari berita situs DPR RI di 2011, saya mengetahui kalau luas bangunan rumah di Kalibata adalah antara 227 sampai 246 meter persegi. Nah, kelihatan tuh. Ada 86 juta rupiah untuk luasan itu. Wajar atau tidak? Nah, tolong dong di kolom komen bagi Bapak Ibu yang sudah pernah suplai gorden dan blind ke rumah dengan kisaran luas 200-an meter persegi. Nah, apakah angka 86 juta rupiah ini angka yang wajar atau terlalu mewah? Nah, sekedar info saja, seorang anggota DPR dari PKB, Lukman Hakim, sudah pernah ganti gorden rumahnya secara mandiri. Satu rumah dinas DPR diganti semuanya kecuali satu kamar. Totalnya 30 juta rupiah. Jauh bukan? Nah, sebenarnya jauh-jauh hari DPR telah memunculkan kontroversi terkait rencana anggaran 48 miliar untuk pengadaan gorden ini. Dan 11 miliar untuk pengaspalan kompleks parlemen. Dan sudah ditentang oleh banyak pihak termasuk masyarakat. Akan tetapi, tampaknya hal ini tidak digubris oleh DPR. Mereka tetap gaspol terkait rencana ini. Sampai Sekjen DPR telah menetapkan pemenang lelang tender gordennya. Nah, perusahaan PT Bertiga Mitra Solusi atau BMS telah terpilih menjadi pemenang dalam lelang senilai 43,5 miliar tersebut. Hal ini membuat perusahaan tersebut berhasil menyingkirkan 48 perusahaan lain yang menjadi peserta lelang. Bahkan, nah ini yang anehnya nih, PT itu juga mengalahkan dua perusahaan lain sebagai penawar terendah, yakni PT Panderman Jaya 42M dan PT Sultan Sukses Mandiri sebesar 37M. Padahal seharusnya kalau tender kita cari yang murah dengan spesifikasi yang sama. Kok ini malah yang paling mahal yang menang ya? Koordinator Center for Budget Analysis Jajang Nurjama menilai ada persekongkolan jahat dalam proyek pengadaan gorden untuk anggota DPR ini. Bahkan ia mengendus bahwa ini bukan lagi pemborosan, tapi akal-akalan sekelompok orang untuk mengambil duit negara. Kecurigaan ini sejalan dengan pendapat dari Lucius Karus, peneliti Formapi. Dia menilai perusahaan pemenang tender tirai rumah dinas DPR itu mencurigakan dan tidak relevan. Kata dia, hal yang paling menonjol adalah keputusan untuk memenangkan tender perusahaan dengan tawaran tertinggi. Apalagi ternyata pemenang tender ini merupakan perusahaan pemenang yang lebih berkaitan dengan ranah informasi dan teknologi IT daripada interior. Secara ketentuan penghargaan proyek gorden ini juga diduga melanggar ketentuan tender.
yang mencaratkan pengalaman 5 tahun di bidang pemasok interior. Saya sudah masuk ke situs PT itu dan foto. Kita lihat yang akan terlihat nih. Kesannya adalah PT ini fokusnya di bidang IT. Nah, sudahlah DPR. Alih-alih uangnya buat pengadaan gorden, masih banyak permasalahan yang sebenarnya harus didahulukan oleh DPR untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi. Lebih baik uangnya dialihkan jadi kredit usaha rakyat, KUR misalnya. Atau untuk perbaikan kualitas pendidikan dan kesehatan bagi rakyat. Sebenarnya sih energi kita bisa teralihkan kepada usulan dari rakyat yang lebih jitu mengatasi korupsi. Daripada kita marah-marah soal gorden DPR, ada baiknya kita geser fokus kita untuk dorong DPR dan pemerintah membahas RUU perampasan aset. Menkumham Yasona Lawli di Januari kemarin tidak membawa RUU perampasan aset untuk dibahas di DPR. Padahal Pak Jokowi beberapa minggu sebelumnya sudah titip agar RUU ini dibahas. RUU perampasan aset akan jadi obat mujarab yang menakutkan koruptor. Seharusnya RUU ini segera disahkan. Undang-undang ini tidak akan fokus memenjarakan badan pelaku korupsi. Jaksa Agung jadi tidak perlu takut buang-buang dana penyelidikan, penyidikan, sampai sidang. Yang akan terjadi adalah segala harta yang telah ditelusuri aparat, yang tidak bisa dijelaskan asal-usul yang sah, akan disita oleh negara. Orangnya nggak dipenjara, tetapi fokusnya kepada sita aset. Aparat akan menindak jantung dan jiwanya, yaitu uang. Penjara nggak akan penuh, tapi uang rakyat yang dirampok koruptor akan kembali semuanya ke negara. Bahkan RUU perampasan aset penting bagi penegak hukum atau aparat pemerintah untuk bisa melakukan pengambilan aset tanpa perlu berlama-lama habiskan waktu di pengadilan. Dan mengingat pula bahwa ada gap antara kerugian keuangan negara dengan uang pengganti yang masih tinggi. Berdasarkan catatan Indonesia Corruption Watch atau ICW, kerugian keuangan negara pada 2020 mencapai 56 triliun. Alamak. Tetapi uang pengganti yang masuk ke negara hanya 19 triliun. Separuh saja nggak sampai. ICW sampaikan ada 3 manfaat yang didapat jika pemerintah segera mengundangkan RUU perampasan aset. Pertama, pembuktian tindak pidana lebih mudah. Karena rancangan perundangan ini nantinya tidak lagi bicara perihal kesalahan individu atau membuktikan ada niat jahat atau mens rea, tapi cukup melakukan standar pembuktian formal. Sederhananya, kalau ditemukan ada tindak pidana lalu dan ada aset yang tercemar dari tindak pidana tersebut, maka penegak hukum dapat memproses hukum lebih lanjut dengan tujuan perampasan. Manfaat kedua, RUU perampasan aset penting untuk diundangkan karena mengenal pembuktian terbalik, di mana si pemiliklah yang diminta membuktikan asetnya. Jika ke depannya pembuktian itu tidak bisa dilakukan, maka aparat penegak hukum bisa melakukan perampasan. Dan manfaat terakhir, rancangan undang-undang ini bisa menjadi jawaban atas permasalahan banyaknya buronan kasus tindak pidana korupsi yang belum terungkap. Maka apabila diundangkan, penegak hukum dapat mengidentifikasi aset para buronan dan memproses hukum aset tersebut agar segera dirampas untuk negara. Kita sekarang dikasih mainan yang namanya gorden. Perhatian dan fokus kita teralihkan dari obat paling mujarab, yakni RUU perampasan aset. DPR. Oh, DPR. Kalau suka video ini tolong like dan share ya, dan sampai jumpa.